Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Saprianti, NIM 106201002, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UI Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang sejarah hukum pidana di Indonesia dan unsur-unsur tindak pidana. Yaitu pada zaman VOC, pada masa ini selain hukum-hukum adat pidana yang berlaku bagi kaum pribumi di Indonesia, penguasa VOC mulai melakukan plakat-plakat yang berisi hukum pidana. Yaitu pada tahun 1642, Johan Master Schucker, mantan Van Justin di Batavia, yang mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Van Diemen merangkum suatu himpunan plakat-plakat yang dinamakan Statuten van Batavia. Kemudian pada tahun 1650, himpunan ini disahkan oleh Heren Zeventien. Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC ialah hukum statuta yang termuat di dalam Statuten van Batavia. Yang kedua, hukum Belanda kuno. Dan yang terakhir, asas-asas hukum Romawi. Hubungan hukum Belanda kuno ialah sebagai pelengkap jika tidak dapat menyelesaikan masalah. Hukum Belanda kuno diaplikasikan, sedangkan hukum-hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan hukum Buddha. Lalu, Statuta Betawi itu berlaku bagi daerah Betawi dan sekitarnya. Tetapi ini merupakan teori saja karena pada prakteknya orang pribumi tetap tunduk pada hukum adat. Di daerah lainnya pun tetap berlaku hukum adat pidana. Campur tangan VOC hanya dalam masalah pidana yang berkaitan dengan kepentingan dagang. Di daerah Cirebon berlaku Papakem Cirebon yang mendapat pengaruh VOC. Pada tahun 1848 dibentuk lagi Intermaire Strafbelpilingen. Baru pada tahun 1866 muncullah kodifikasi yang sistematis. Mulai tanggal 10 Februari 1866 berlakulah 2 KUHP di Indonesia, yaitu yang pertama Het-Wetboek van Strafrecht voor Europeanen yang berlaku bagi golongan Eropa mulai 1 Januari 1867. Lalu yang kedua, Het-Wetboek van Strafrecht voor Inlandse Endermede Gelegd mulai berlaku 1 Januari 1873. Lalu pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan sejarah, dari tahun 1811 sampai 1814 di Indonesia pernah di bawah kepemimpinan Inggris berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas kolonial Belanda dikembalikan kepada Belanda lagi dengan Regleris Reglement 1815 dengan tambahan 23 September 1815. Maka hukum dasar kolonial tercipta. Agar tidak terjadi kesengajaan peraturan, maka dikeluarkanlah proklamasi 19 Agustus 1816. Lalu kepada bangsa Indonesia ditetapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada stabilitas. Pada tahun 1828 nomor 16 mereka dibagi atas 2 golongan, yaitu yang pertama yang dipindahkan kerja rantai, yang kedua yang dipindahkan kerja paksa, yang terdiri atas yang diberi upah dan yang tidak diberi upah. Tetapi dalam prakteknya pidana kerja paksa dikenakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan, kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang, kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang. Lalu KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa tersebut pada dasarnya adalah salinan kode penal yang berlaku di negeri Belanda, tetapi berbeda dengan sumbernya. Yang berlaku di Indonesia terdiri atas 2 buku, sedangkan kode penal terdiri dari 4 buku. KUHP yang berlaku bagi golongan Bumi Putra juga saduran dari KUHP yang berlaku bagi golongan Eropa, tetapi diberi sanksi yang lebih berat lagi. Sampai pada KUHP 1918 pun pidana lebih berat daripada KUHP Belanda 1886. Oleh karena itu, perlu ditinjau secara sekilas lintas perkembangan kodifikasi di negeri Belanda.
Yaitu yang pertama kali dikodifikasikan di bidang hukum pidana terjadi sejak ada Criminal Wetboek for Het Koninklijk Holland pada tahun 1809. Kitab Undang-Undang 1809 memuat ciri-ciri modern di dalamnya menurut Vos, yakni ada 3. Yang pertama, pemberian kebebasan yang besar kepada hakim di dalam pemberian pidana. Yang kedua, ketentuan-ketentuan khusus untuk penjahat remaja. Yang ketiga, penghampuan atau perampasan umum. Akan tetapi, kodifikasi ini berumur singkat karena masuknya Kode Penal Prancis ke Belanda tahun 1811. Belanda terus berusaha untuk mengadakan perubahan juga, usaha untuk menciptakan KUHP nasional, tetapi tidak berhasil. Kecuali perubahan sebagian dengan KB tanggal 28 September 1870. Dibentuklah Panitia Negara yang menyelesaikan rancangan pada tahun 1875. Pada tahun 1879, Menteri Smith mengirim rancangan tersebut ke Tweede Kamer diperdebatkan dalam Staten General dengan Menteri Modermayang, sebelumnya adalah anggota Panitia Negara. Pada tanggal 3 Maret 1881, lahirlah KUHP Belanda yang baru dan berlaku mulai tanggal 1 September 1886. Berdasarkan asas kondrasi, KUHP Belanda harus berlaku pula di daerah jajahan seperti Hindia Belanda. Semula direncanakan tetapi ada 2 KUHP masing-masing untuk golongan Eropa di benua Bumi Putra. Dan setelah selesai keduanya, rancangan tersebut Menteri Jajahan Belanda, M.R. Ideboom, berpendapat sebaiknya hanya ada 1 KUHP di Hindia Belanda. Sesuai usul M.R. Ideboom, maka dibentuklah komisi yang menyelesaikan tugasnya tahun 1913 dengan KB tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 nomor 732, lahirlah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandse Indië untuk seluruh golongan penduduk dari mulai berlakunya tanggal 1 Januari 1918. Peralihan dari masa dualisme, yaitu 2 macam, wifi untuk 2 golongan, yaitu penduduk menurut Jonkers lebih bersifat formil dan material. Lalu poin selanjutnya, pada zaman penduduk Jepang. Pada zaman penduduk Jepang ini berlaku pada zaman penduduk Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa Madura. Jadi hanya pasal-pasal yang menyangkut pemerintah Belanda, misalnya penyebutan raja atau ratu yang berlaku lagi. Peraturan ini juga dikeluarkan di daerah lain selain Jawa dan Madura. Dibandingkan dengan hukum pidana material, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur dalam Osamu Serei nomor 3 tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Lalu selanjutnya pada zaman kemerdekaan. Pada zaman kemerdekaan ini penduduk Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 berlaku tanggal 18 Agustus 1945. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden mengeluarkan peraturan tanggal 10 Oktober 1945, yang dimana peraturan nomor 2 barulah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Diadakan perubahan yang mendasar atas WVSI, ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku tanggal 18 Maret 1942. Dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan. Negara Republik Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederland diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP. Lalu rancangan KUHP baru. Rancangan KUHP baru ini dikodifikasikan KUHP nasional yang disusun oleh putra Indonesia sendiri, yang sumbernya digali dari bumi Indonesia dengan memperhatikan perkembangan di dunia modern dibanding di bidang hukum pidana sudah lama dicetuskan. Lalu
Usaha nyata menuju tercapainya keinginan tersebut antara lain yaitu dapat dikemukakan usaha Basarudin S.H. dan Iskandar Sitomorang S.H. yang menyusun rancangan buku 1 KUHP tahun 1971 dan buku 2 KUHP tahun 1976. Kemudian sejak tahun 1979 telah dibentuk tim pengkajian hukum pidana yang diberikan tugas menyusun rancangan KUHP baru oleh pemerintah. Lalu pada tahun ini disusunlah materi-materi yang diperlukan. Tahun 1980 sampai 1981 mulailah disusun rancangan buku 1 dan antara lain juga memakai KUHP lama dan rancangan Basarudin dan rekannya sebagai bahan perbandingan. Lalu yang terakhir yaitu unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ini terdapat berbagai unsur dan untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undang pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi jika perbuatan tersebut dilakukan. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri yang bersifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana, yaitu adapun unsur-unsur delik dalam tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh doktrin terdiri dari dua unsur, yaitu sebagai berikut. Yaitu ada dua unsur. Yang pertama unsur subjektif dan yang kedua unsur objektif. Lebih lanjut lagi, Laden Marpaung mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut. Unsur subjektif. Unsur subjektif ini merupakan unsur yang berasal dari diri pelaku, sebagaimana asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Lalu adapun kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan, kealpaan, dan yang kedua yaitu unsur objektif. Unsur objektif ini merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan manusia yang berupa ACT, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. Yang kedua, omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif seperti suatu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan manusia ini sebagaimana yang dimaksud di sini dianggap sebagai suatu hal yang membahayakan, yang dapat merusak bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Lalu keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan ini pada umumnya keadaan ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum, dan sifat melawan hukum. Semua unsur delik tersebut merupakan suatu kesatuan, hal mana jika salah satu unsur saja tidak terbukti maka bisa menyebabkan pelaku tindak pidana dibebaskan dari pengadilan atau dengan kata lain majelis hakim memberikan putusan bebas kepada terdakwa. Berikut ini pendapat beberapa para ahli tersebut dirangkum dari berbagai macam sumber unsur-unsur tindak pidana. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan dari materi sejarah hukum pidana di Indonesia dan unsur-unsur tindak pidana di Indonesia. Bila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.